Karena di atas, karena even di atas ataupun di bawah harus memberikan effort masing-masing. Iya, memberikan effort Gitu. masing-masing. Kalau yang di atas dong effort capek pasti. Ada tingkat keletihan. Tapi akhirnya saat udah capek, terakhirnya bilang, "Lo di bawah diem aja." Gitu kan nggak enak. Enak banget. Enak banget lo cuma nerima aja. Ada kalanya di atas, Ada kalanya di bawah. Ada kalanya di bawah. Enak di atas atau di bawah? Oh. Pojok kamar. Mojok yuk. Hai smokers. Jadi sekali-sekali akhir-akhir ini biar mereka yang membuka pojok kamar. Ya nggak? Udah 3 kali bahkan. Ini yang ketiga kalinya. Rambut gue lucu ya. Ngitungin juga loh. Oh iya dong. Ini sekali-sekali. gila. Kayak pudel gue. Kita mau buka apa nih? Bukalah dengan yang manis. Kita hari ini mau bahas enak di atas atau di bawah. Wow. Wow. Enak di bawah Oke. atau di atas. Aha. Itu lagi. Uye. Ayo, sebenarnya mau bahasnya lebih ya tadi gue bilang. Sebenarnya sih kalau bahasa panjangnya tadi enak di atas atau di bawah. Yep. Pasti pada ngeras. Tapi emang enakan di Enak di mana? Jawab dulu deh. Jawab dulu. tergantung Iya, tergantung. lawannya sih. Kalau lawannya Kalau lawannya greget, nggak greget ya di atas di gitu. atas kita masih. Iya lah. Kalau Masih ada iya? greget Iya lah. dong. Kalau ada nggak greget Aduh. gila. Lawannya kayak apa nih maksudnya? Lu kayak petinju yang satu jago yang satu kagak gitu. Ditinju aja terus Emang tuh kalau main jatuh. tinju ada atas ada bawah? Nggak Nah, ada kan lah. misalnya enggak yang itu ditonjok mulu aja udah. Ya udah, bulat deh, bulat. Gulat. Yang lemah pasti di bawah. Iya. Iya. Emang mau sih di bawah. Jadi Tapi lebih enak di atas atau di bawah? Kalau Q&A minggu lalu, Rabu kemarin, mereka jawabnya enak di bawah. Bener. Di bawah tuh di atas, di bawah deh. itu Dua-duanya. emang benar. Akhirnya kan kenapa akhirnya kemarin kita pilihnya Bawah. janda kan? Udah agresif ya. Udah agresif. Ini bahasa apa sih? Emang bosnya apaan sebenarnya? Nah, Lu itu. bener di atas apa di bawah? Itu harus perlu dikoreksi tuh. Pemikiran kita akan jauh kemana-mana. Even gue udah kayak Chun-Li gini kan, tetep aja otak gue laki masih. Kalau dalam kehidupan, ya kalau Iya. kalian laki-laki, karena kan sekarang zamannya kita bilang kalian jangan ini ya, kita harus menyatukan persepsi emansipasi dulu. Persepsi, Ya, emansipasi. emansipasi, hierarki, Iya. kita harus satu persepsi dulu. Tapi semua orang berhak punya pandangan masing-masing tentang emansipasi dan hierarki itu sendiri. Iya. Nah, kalau kalian sebagai laki-laki, ya nggak, di kehidupan manapun ya, maksudnya dalam hal apapun, dalam hal hubungan atau ya hubungan pacaran, rumah tangga atau dalam pekerjaan, laki-laki itu sebenarnya lebih feel-nya merasa nyaman itu lebih kalian posisi di mana saat kalian di atas kah atau di bawah? Oh berarti ini kayak kepemimpinan sih. Yes. Ya, Gitu. pasti di atas Pasti sih. di atas lah. Karena Laki-laki. kok pemimpin nggak harus laki-laki ya hari gini ya, maksudnya leader banyak yang perempuan. Iya. Ya nggak, hari gini banyak banget leader itu perempuan. Maksudnya Iya. kalian merasa nyaman juga nggak saat dilideri oleh perempuan atau dipimpin oleh seorang Itu sebenarnya perempuan? dalam satu kondisi lain. Kalau misalnya dalam keluarga, mending dipimpinnya sama laki-laki. Oke, tetap Karena berarti kalian punya pandangan. pandangannya itu. Berarti dalam hubungan juga dong. Ya, itu dalam hubungan kan. Iya. Gua Kita bilang tidak apalagi bicara di rumah. dominan ya, tapi Ya, kita membicara memimpin fungsinya. Nah, kalau di Laki-laki kayak sebagai kayak pemimpin. kan kita ada presiden perempuan dan segala macam. That's itu kayak lu punya satu perusahaan yang apa namanya, yang leadernya ya karena mungkin dia punya kepintaran yang lebih. Gitu. Iya.
Jadi dalam hal lain selain dari keluarga itu. Dan dia bisa memimpin sih pasti. Ya, gitu. Makanya tapi kalau gue balik lagi even masuk ke keluarga. Oh, kalau di keluarga nggak bisa. Karena fungsinya harus balik lagi, ayah ya laki-laki, ibu ya ibu perempuan. Gitu, dan yang memimpin keluarga imamnya itu laki-laki gitu. Ya. Gitu loh. Tapi kalian setuju nggak ketika kayak misalnya nih kan hari ini juga kita banyak yang namanya single parent ya, perempuan juga ada. Banyak juga kok single parent atau single mom yang dia berjuang sendiri. Artinya kalau gua pribadi sih sebagai perempuan, walaupun sekuat-kuatnya gue, semandiri-mandirinya gue, ngelihatnya ya, atau gue ngelihatnya semandiri-mandirinya sekitar gue yang menjadi single mom, tetap namanya anak butuh seorang bapak. Iya, pasti. Ya, itu betul. sehebat-hebatnya kepemimpinan atasan perempuan di satu perusahaan, namanya pemimpin laki-laki itu pasti ada porsiannya. Jadi misalnya gini, kalau gue lebih gini, kalau misalnya anggap nih direkturnya perempuan, ya gue sih lebih prefer ada wakilnya laki-laki. Ya, maksudnya sebenarnya gue udah dapet maksud lo. Peran laki-laki tetap harus. Iya, kenapa? Karena dalam satu nggak semua bisa diambil oleh perempuan. Iya, karena kondisinya berpikir. udah dari dasarnya udah beda gitu. Perempuan berpikir dengan perasaan dan laki-laki berpikir dengan logika. Iya. Gitu. Dan kalau semuanya dipikir, dan kalau perempuan yang memimpin, dia cuma karena udah dasarnya udah begitu gitu. Jadi mau logikanya perempuan, dia akan memasukkan lebih banyak perasaan di logikanya itu. Gitu. Makanya kenapa bagus yang lu bilang tadi, harus di matching. Ada perempuan, ada laki-laki, biar dua-duanya ini bisa di karena nggak matching, semua porsian gitu. perempuan, ya kayak gue jujur aja, mau sehebat-hebatnya gue menjadi seorang leader, ada pasti beberapa porsian yang gue tidak bisa ambil bagian itu karena gue adalah perempuan. Ya, jadi maksudnya ya dari pengambilan keputusan, dari cara bekerja atau cara berpikir, maksudnya pasti ada di semua hal sih, maksudnya nggak cuma di kantor kerjaan, ya nggak sih? Iya pastinya. Ya nggak, maksudnya kalau gue cewek lebih prefer, gue nggak pernah lebih memilih di atas ya, gue nggak pernah punya terpikir woman on top tuh. Ayo, apa tuh? Tapi bukan berarti itu karena enak sih. bukan berarti ketika gue di bawah gue menerima semuanya, menikmati menerima ya, tidak melakukan apapun. Ya walaupun di bawah sedikit bergoyang boleh lah, artinya sedikit bekerja, lu posisi di bawah, tapi kan lu tetap harus ada satu effort. Iya. Ya nggak? Gitu. Ini otaknya pada kemana? Karena di atas, karena even di atas ataupun di bawah harus memberikan effort masing-masing. Iya, memberikan effort Gitu. masing-masing. Kalau yang di atas dong effort, capek pasti. Ada tingkat keletihan, tapi akhirnya saat udah capek, terakhirnya bilang, "Lu di bawah diem aja." Gitu kan nggak enak. Enak banget Lu cuma nerima aja kan gitu. Jadi harus ada effort dua-duanya. Even dia di bawah harus ada effort juga gitu. Gitu. Tapi sih lebih ke menyeimbangkan juga nah, sih. harus seimbang, benar. Seimbang. Ada kalanya di atas, Ada kalanya di bawah. Ada kalanya di bawah. Betul. Oh, itu lebih enak sih kan. Jadi Sih. sebenarnya di atas enak, di bawah juga enak ya. Tergantung lu gimana lu cara menikmati hidup sih. Bukan cara menikmati hidup sih lebih tepatnya. Iya, menikmati lu peran lu di mana? Bukan, sebenarnya lebih ke toleransi. Oke. Akhirnya lu berpikir nanti ke toleransi. Akhirnya lu bermengerti. Oh iya, gue lagi posisi misalnya di bawah. Oh iya, berarti gue harus goyang juga, nggak bisa even gue di bawah gitu. Tapi pas di atas, iya dong. Kayak even misalnya kayak gue nih, kayak sekarang gitu. Gue lagi, misalnya gue punya istri, terus gue lagi nggak kerja, gitu. Oh iya. Nih gitu kan. Ya gue mau ngomong, gue harus goyang juga. Even gue nggak bisa kerja di rumah, ya gue apa kayak di rumah bersihin apa kayak gitu, nyikat WC kayak gitu. Gitu. Itu goyang juga. Gitu. Bagus. Tahu udah tuh itu urusan rumah tangga. Iya, gitu. Makanya begitu. Harus tetap ada goyangan-goyangan sedikit biarpun kita di bawah. Kayaknya harus punya CCTV ya. Iya. Oke. Harus begitu. Ya, jadi
ya. Nah kalau lu Kas, ngeliat pandangan gini deh, pandangan lo aja. Kalau misalnya hari gini kan cewek banyak yang kerja di luar, Iya. yang kerja di luar posisinya juga sudah banyak perempuan yang posisinya di perusahaan atau di kantor atau nggak usah dimanapun deh, atau dia udah punya usaha sendiri deh. Iya. Banyak juga yang ternyata tidak sadar kalau saat mereka lepas tanggung jawab kantor mereka, artinya lo sudah office hour lo sudah selesai, hal itu kebawa ke kehidupan pribadi, entah ke rumah atau ke Ya. pacaran lo gitu, atau ke hubungan Iya. nggak usah deh, ke hubungan pertemanan biasanya secara nggak Kebawa. sadar kadang kebawa. Kebawa Ya banget, si ceweknya lebih ngebosi atau lebih ngatur yang kayak Ya, gitu tidak gitu secara maksudnya. nggak Guys, sadar. curhat ya guys. Nah, terus Secara nggak sadar sih. terus iya, biasanya emang begitu. Coba pandangan lu gimana? Lama tuh pandangannya. Coba pandangan lu gimana? Pandangan gue ya, udah lama nih sebenarnya ya. Nggak Udah punya. lama, iya. Udah lama gue nggak pernah ngerasain hal-hal yang kayak ginian lagi. Pandangan lo aja deh. Sebelum-sebelumnya juga sih ya gue ngerasa apa ya? Lupa Harusnya gua. jangan dibawa. Sebenarnya lebih profesional aja sih. Yap. Kembali ke hubungan. Ya lo punya masalah, gue juga punya masalah. Semua orang punya masalah kok. Kalau nggak punya masalah ya udah mati aja, gitu kan. Lebih ke frontal nih, gitu. Tapi semua orang punya masalah. Tapi gimana caranya menyelesaikan? Bukan menyelesaikan sih. Di hubungan itu Bisa saling kita toleransi. bisa saling mengerti, gitu. Dan Akhirnya dia bisa mendapatkan dirinya. menempatkan diri, terus lihat oh ini cowok gue kasihan, oh ini cewek gue kasihan, gitu. Dan gue nggak harus membawa dampak dari luar tuh ke dalam. Itu aja sih sebenarnya penting. Ya, sebenarnya nggak ada yang setuju sih kalau misalnya perempuan wanita, even dia wanita karir, terus dia bawa kekarirannya itu masuk ke rumah gitu. Karena laki-laki ya pada dasarnya sifatnya dia ya emang leader. Ya. Gitu, itu laki-laki. Nah kadang sekarang yang masalahnya, sekarang ada masalah lagi, satu masalah banyak laki-laki yang nggak di tempatnya gitu, laki-laki Misal. yang nggak jadi leader gitu. Iya banyak, iya maksudnya gini, nggak semua orang di dalam diri laki-laki pun ada sifat atau dia sadar akan dia harus menjadi leader. Ya Kadang dia ngerasa oke gue sebagai suami, tapi untuk punya kekuatan how to be a leader di dalam Diri. sebuah keluarga atau untuk anak dan istri, karena mereka nggak tahu harus bagaimana, atau mungkin perempuan yang lebih vokal, jadi mereka juga kadang lebih pasrah si Ya. laki-lakinya. Maksudnya banyak juga kok kalau gue lihat sekitaran gue ya, yang ya gue nggak ngerti apakah mereka karena menghargai si perempuannya atau karena mereka nggak tahu bagaimana cara untuk menjadi, bukan bicara dominan ya di keluarga, tapi lebih ke peran si laki-laki sebagai pemimpin. betul. Maksudnya gini, ada memang nggak semua keputusan ada di pemimpin si laki-laki di dalam keluarga, tapi tidak maksudnya tidak harus yang kayak misalnya hal-hal sepele. Maksud gue ya kalau ada peran-peran yang gini, kayak ada ada hal-hal yang harusnya peran itu, keputusan itu ada di peran perempuan. Kayak misalnya urusan kayak belanja atau urusan rumah tangga yang kecil-kecil itu perannya lebih ke perempuan ya. Kalau keputusan besar atau mungkin keputusan yang itu menyangkut masa depan sebuah keluarga, entah anak, entah keluarga itu sendiri, itu harusnya ada di laki-laki. Tapi banyak juga yang kadang laki-lakinya ya terserah istri. Ya itu sebenarnya padahal- gini, sebenarnya iya gue itu sorry gue potong. Itu kayak temen gue ngomong gitu. Jadi apa namanya? Yang lo maksud gue ngerti. Tapi kadang gini kondisinya. Semua orang butuh pengalaman sampai di titik mereka bisa jadi leader. Gitu, untuk jadi seorang pemimpin yang akhirnya mereka tahu, oh posisi gue di atas, oh posisi gue di bawah. Gitu. Mereka nggak bisa oke, kita dengan posisi yang udah sekarang, misalnya kita udah posisi di atas atau kita udah tahu gitu, kita melihat orang-orang yang lagi masih berproses, kita akan bisa melihat mereka, oh iya mereka belum bisa nih, mereka belum sampai. Nah tapi dengan satu titik kita harus gimana caranya
tidak menjudge, ya bisa dibilang menjudge mereka, yang akhirnya mereka di saat kita menjudge mereka akan akhirnya itu yang buat mempengaruhi prosesnya mereka. Untuk mereka akhirnya mereka nggak tahu gitu. Biarkan sebenarnya semua itu terproses dengan pengalaman yang mereka dapatkan sendiri gitu. Karena kan kayak pacaran, kayak orang menikah gitu, ada yang sampai bercerai dan segala macam tuh, bener nggak? Kayak mereka itu kan ternyata ada proses di dalam situ gitu. Pas dari mereka pacaran, mereka nggak ngerti, gue belum bisa jadi gue nggak tahu nih peran gue jadi suami apa, gue nggak tahu nih peran gue jadi istri apa. Akhirnya mereka memaksa buat menikah. Saat menikah, tahu, iya, di atas di bawahnya mah enak di malam pertama, ya kan? Selebihnya itu habis atas bawah. Kembali sih ke introspeksi diri, komunikasi yang lebih baik. Semuanya bisa diselesaikan dengan. Karena kenapa gue bahas ini sampai terjadilah sekarang terciptanya kata-kata dan istilah yang namanya bucin. Kenapa gue bahas ini? Karena gue pribadi gue tidak setuju ya namanya bucin. Sama. Nggak ada yang namanya budak cinta loh. Buat gue pribadi, kalau kalian adanya butuh cinta. Iya. Jadi kalau gue gini persepsinya, kenapa di dalam hubungan kalau perempuan yang nurut ke laki-laki, kalau gue bilang itu bagus. Kenapa? Memang porsiannya di sini laki-laki yang memimpin dan perempuan kategorinya memang ya nurut. Saat dia nantinya berumah tangga, dia akan tahu porsian. Kenapa gue harus nurut sama kata-kata suami? Di laki-laki, kenapa dia nurut sama wanita? Gue bilang itu bukan bucin. Dia lebih ke menghormati. Sorry to say, misalnya mau dalam hal pacaran atau hal rumah tangga, misal Gira lagi ngumpul, tiba-tiba gue suruh balik, misal dia akhirnya menuruti kata-kata gue. Kalian nggak ada yang tahu kenapa Gira pulang untuk nurutin kata-kata gue. Pasti dalam pikiran kalian Gira bucin nih, apa kata Dina atau kata ceweknya, dia iyain. Tapi menurut gue itu adalah satu hal yang Gira respect, menghormati pasangannya. Kalau gue, makanya gue kenapa nih gue bahas enak di bawah, di atas atau di bawah, karena itu, karena sekarang terjadi dengan istilah yang namanya bucin. Jadi gue sangat bukan tidak setuju ya itu istilah baru sekarang yang mungkin zaman dulu ada bucin, ada maksudnya yang kayak gitu-gitu ada, cuma kan belum tercetus kata-kata bucin ya. Zaman dulu yang lu dicengin kayak gitu. Sebenarnya sih dari situ kita bisa belajar sih. Banyak orang yang akhirnya kita harus bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Prosesnya tuh pasti ada. Makanya kenapa cewek nggak harus bukan cewek cowok harus memerankan perannya masing-masing gitu. Bukan dominan. Kenapa? Di saat mereka tidak memerankan, dan di saat di dalam satu hubungan, di saat mereka tidak memerankan perannya, akan ada tuayan, apa bahasanya? Akan ada hasilnya. Akan ada hasil yang mereka dapat, karma yang mereka dapat dari apa yang mereka lakukan gitu. Dan itu akan menjadi pengalaman, pembelajaran gitu. Nah, kita sebagai yang mengerti, kita tetap aja menjalani, even pasangan kita yang sudah kita pilih tidak bisa menjalani hal itu gitu. Kita harus tetap bisa menjalani hal itu supaya apa? Dia belajar gitu. Ya, dari gue juga kalau yang dibilang bucin kata Dinda, kata si Mak yang dibilang bucin, selagi kita jadi bucin, atau misalkan gue lah dibilang bucin, gue harus nurutin kata cewek, jangan memanfaatkan. Di cewek itu jangan memanfaatkan si cowoknya yang mentang-mentang oke, gue nurut ya sama lo gitu. Bukan berarti bukan berarti gue budak cita lo gitu. Benar. Maksudnya gue juga sebagai cewek ngomong kayak gitu agar membuka pikiran para perempuan. Saat laki-laki mengiyakan apa kata lo jangan merasa lo di atas yang ini udah nurut nih, udah diperangkap gue nih, nggak bisa, nggak bisa karena wah nih cowok gue udah di bawah nih, gue goyang terus saya. Lo harus tahu ketika laki-laki itu mengiyakan apa kata lo, artinya dia menghormati lo, respect sama lo, respect sama hubungan ini.
benar-benar respect sama hubungan ini. Dan Jadi itu gue setuju awas apa lo. kata lo. Awas lo. Karena Awas. itu akan Galak banget lo. iya bener, kali-kali bego galak gitu. Awas lo, itu akan buat akan memupuk keegoisan kalian masing-masing. Ya. Selagi kalian ngerasa kalian dihargai, kalian misalkan satu orang nih, si cowok lah, gua udah nyuruh dia nurut, gua nyuruh lagi dia nurut gitu. Gue jadi raja Takutkan yang mereka. akhirnya gue punya keegoisan gue. Iya, betul. Gue nggak mau tahu lu harus begini, gue nggak mau tahu. Itu salah. Ya, Jadi maksudnya saling menghormati aja satu sama lain. jadi intinya yang tadi gue bilang, kita mau bahas emansipasi, mau bahas hierarki, semua itu tidak ada artinya ketika lu tidak tahu peran lu sebagai di dalam hubungan, mau hubungan pacaran atau hubungan pacaran. Berperan di dalam Maksudnya, diri sendiri. Iya, maksudnya lu harus memposisikan peran lu sebagai perempuan di dalam hubungan, peran lu, pasangan lu sebagai laki-laki di dalam hubungan. Laki-laki jelas sebagai pemimpin. Kalau gue nih, gua sebagai perempuan, tugas gua hanya menolong si laki-laki, ya, Iya. untuk menjadikan dia seorang pemimpin yang hebat di dalam rumah tangga dan di luar. Buat apa kalau dia di dalam hebat, di luar enggak? Iya. Atau sebaliknya? Hmm. Ya, dan tugas perempuan cuma doain sebagai nolong dan mendoakan, itu aja nggak lebih. Jangan banyak bacot. Jangan cuma kejambak gak tuh Gampang ya? jangan cuma ngoms doang dulu. Kita ya emang oke, mungkin perempuan harus keluarin berapa belas ribu kata? 14.000. 15.000. Satu hari. Iya, tapi jangan lu memanfaatkan itu buat menjadi ajang. Oh, gue harus ngeluarin yang akhirnya lu bisa di atas terus gitu. Itu pasangan lu di bawah, nggak bisa. Curhat Lu harus pribadi, guys. lu harus bisa memanage diri lu. Makanya, nih, gua tutup nih. Ini dari gua langsung. Oke. Dari gua, sebelum kalian, ini jadi ke hubungan nih. Sebelum kalian menerapkan itu ke hubungan gitu, memilih salah satu, karena kan di atas di bawah ya, berarti nggak mungkin sendiri nih. Iya, ada dua. Jadi tuh, di Kayak saat ada di kalian bawah, mau berarti di atas. masuk ke dalam satu hubungan, entah itu pacaran, entah itu apa, kan harus kenalin dulu diri kalian dulu. Kalian harus tahu dulu, ini gue sebagai laki-laki, gue harus gimana? Gue laki-laki, gue sebagai perempuan, gue harus gimana ke perempuan? Kenapa? Kalau kalian nggak tahu itu, ya kalian nggak tahu diri kalian siapa. Dan di saat kalian nggak tahu diri siapa, gimana kalian mau kenal sama, mau tahu yang lawan jenis kalian gitu, lawan kalian gitu. Ntar mau di atas di bawah, yang ada kalian di atas terus, wah cau di atas terus, nggak tahu kalau yang di bawah udah pada capek, yang di bawah udah capek, udah tepar, udah capek gitu. Gitu, sebaliknya begitu. Jangan kalian ngerasa aku di bawah, pas kalian di bawah kalian mendem, nanti satu kali kalian meledak, dar, gua kayak sekali di atas gitu kan, gak enak men, gitu. Jadi setidaknya kalian harus tahu porsinya, gitu. Tahu Peranan. tahu porsinya, peran kalian di mana? Kalian jadi laki-laki, kalian jadi perempuan. Nanti Itu sih dari kapan-kapan gua. kita bahas kali ya, peran perempuan sendiri itu oke. apa, peran laki-laki sendiri itu apa. Aduh, Nah, Jadi kalau dari Lukas gua nggak mau minta banyak-banyak deh. dari gua Enak di atas simple. atau di bawah? Oh, soal di atas di bawah. Ya di atas dan di bawah sih sebenarnya. jadi Gua lebih ke maksud gua, kesimpulan dari gua, jadi air dan api lah. Di saat kita jadi api, pasangan kita jadi air. ya, Tapi di saat pasangan kita yang api, kita lah harus jadi bisa air. Itu aja sih. betul. Gila. Jadi ketika pasangan lo berada di atas, ya lo menyeimbangkan dengan lo di bawah. Goyang juga, jangan lu diem aja. Itu terus kan. Air juga goyang sih. Goyang Tapi dulu. juga goyang. Tapi goyang air. Di atas goyang, di bawah goyang. Sama-sama punya peranan lah. Siapakah yang harus adem sebagai air? Siapakah harus panas seperti api? Jadi kita sudahi acara Oh, kira talk show. kita topik hari ini. Yep. Topik di atas atau di bawah. Jadi untuk di atas atau di bawah kalian bisa Jadi- menentukan yang mana. Enak di atas. Di atas atau di bawah. Tapi tetap berdasarkan peran masing-masing. Yap. Iya. Betul Jadi kalau ada sekali. salah dari kita bertiga mohon maaf. Iya. Seperti biasa. Betul. Jangan dimasukin ke hati karena ini cuma obrolan ala kadarnya lah kita bertiga. Ya. Ya. Jangan Sampai di lupa sini dulu. like, subscribe, share, komen.
tayang hari Rabu dan Jumat. Kita selalu tayang Rabu dan Jumat. Sampai di sini dulu, gue Dina. Gue Gira. Dan gue Lukas. Pojok kamar. Pojok yuk. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya cinta untukmu luar biasa. Yeah.